Saya sudah sungkem sama ayah, sudah sungkem sama ibu, berjuang. Karena satu-satunya yang ingin didengar orang tua saya itu ada cerita-cerita baik tentang anaknya. Betapa ya kamu bisa bayangkan, Mar. Dari kecil saya dorong gerobak pempek, saya cuci piring di pasar, saya pakai baskom keliling-keliling. Air mata beliau, keringat beliau itu yang menjadi saksi bahwa anaknya ini mungkin tidak, ya mungkin tidak pantas, mungkin bisa cerita sampai hari ini. Tidak terbayang mungkin. Agak saya ingat betul nasihat orang tua. Dan politik ini juga dipertaruhkan integritas kita. Banyak godaan, banyak sekali. Nah, moga-moga yang sudah saya lakukan selama ini bisa membanggakan orang tua saya juga, keluarga besar. Termasuk ini perjuangan, bukan cuma perjuangan keluarga saya, perjuangan anak-anak pedagang di Selubah, perjuangan anak-anak kuli di Selubah. Karena saya lahir sama dengan anak-anak orang biasa, yang mayoritas masih banyak di daerah. Generasi-generasi kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan pemerintah ini lebih arif, lebih bijak mengurusi rakyatnya. Insya Allah saya hadir, saya akan berjuang menjadi bagian yang memperjuangkan itu. Ya, semoga Allah nanti beridoi. Gitu, Mas. Sorry, ini agak kebawa perasaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana dimanapun Anda berada yang tentunya menonton tayangan video ini bisa silaturahmi dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu yaitu Bang Joni DSP yang alhamdulillah hari ini beliau sudah bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi atau berdialog atau podcast yang saat ini lagi familiar ini Bang ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh berbincang kita sapa-sapa dulu Bang Joni DSP. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik ya. Nah, Bang, sebelum kita ngobrol lebih dalam Bang, mungkin ada di sana yang belum kenal lebih dekat Abang, belum tahu sepintas profil Abang ini, mungkin kan pasti ada di sana gitu yang belum tahu kan. Siapa sih Pak Joni DSP? Siapa? Damar, teman-teman media yang sangat kreatif ya. Hari ini memang zamannya sudah beralih ke visual, jadi tidak di online letter saja, tapi sudah ke visual gambar. Bagus, saya kasih apresiasi teman-teman media yang sekarang sudah mulai menggiatkan podcastnya, dan ini menjadi bagian edukasi penting peran media di tengah publik, memberikan akurasi berita langsung terukur ya, begitu. Dan saya Joni DSP, alhamdulillah hari ini 16 Agustus saya datang ke DPRD Provinsi paripurna terakhir untuk mendengar pidato kenegaraan di DPRD Provinsi Bengkulu, karena sudah 3 periode saya di DPRD mulai kabupaten dan provinsi, dan saya bilang terakhir karena saya akan ikut pilkada di bulan November, sehingga tahun depan saya pastikan saya tidak lagi ikut paripurna ulang tahun 17 Agustus di provinsi. Kalau pilkadanya berhasil, berarti nanti saya akan ikut di Kabupaten Seluma. Semoga aja kalimat ini menjadi terbukti, menjadi nyata dengan doa dari seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Seluma. Saya salah satu putra asli Seluma, Kabupaten Seluma. Saya itu dilahirkan tahun 1979. Tanggal 1979 bulan Juni. Jadi sekarang 45 tahun saya. Kalau dari usia kepemimpinan ini sedang on fire ya. Karena Rasulullah itu menjadi nabi di umur 40 dan kepemimpinannya di atas umur 40 tahun. Dan saya meyakini bahwa sebagai putra Kabupaten Seluma, saya lahir di Tais dari seorang keluarga biasa. Bapak saya itu perantau, jadi dari Purbalingga merantau ke Sumatera ini, tidak punya lahan transmigrasi, tidak dapat rumah, jadi beliau tuh perantau bawa badan, bukan warga trans. Bapak saya begitu, dan ketemu dengan ibu saya orang Tais juga, perantau juga ibu saya, karena bapak dan ibu itu menikahnya di Lampung.
Walaupun ibu saya orang Thais, tapi bapak saya Tasrif dan ibu saya Hartini itu menikahnya di Lampung. Dari seorang keluarga yang sama. Bapak saya tuh SD aja nggak tamat ya. Karena saya nggak pernah lihat mbah lanang saya. Dari pihak keluarga nenek atau pihak bapak saya, umur 9 tahun bapak saya tuh udah ditinggal kakek saya. Jadi ikut nenek. Dan merantau kemanapun. Begitulah sampai ketemu ibu saya di Lampung. Ibu saya juga sama, tidak sempat mengenyam pendidikan di SMA. Cerita beliau sempat di SMP, tapi kemudian beliau ikut saudara di Lampung, kerja di sana, ya bantu-bantu rumah keluarga di sana. Lahir dari keluarga yang biasa, tahun 79 di Thais, dan dari kecil saya dididik menjadi salah satu anak yang harus kuat dengan keadaan keluarga ketika ingin sekolah, ketika ingin kuliah. Saya jualan keliling pakai baskom, jual pempek, jual kue, jual lontong, pakai gerobak roda 3 dan 2 kaki pendorong, sehingga itu disebut kaki 5 ya. Setiap pulang sekolah SMP saya jualan pempek di Thais bersama bapak saya. Jagain gerobak dagangan itu bersama para pedagang lainnya. Itu SD, SMP. Kalau SD saya keliling jual bakso, saya pegang mangkok ting. Itu ikut paman saya keliling ke desa-desa. Masih tahun 88, 89 gitu ya. Sampai saya menempuh pendidikan SD 91. SD di mana, Bang? Di Thais. Ya, kemudian ya tahun 91 saya masuk SMP masih di Thais. Sampai dengan tahun 94 saya sering di pasar, bergabung dengan warga-warga pedagang, mayoritas Minang, Jawa, lokal juga sama. Dan saya menjadi salah satu anak yang terlatih dengan kehidupan biasa dan membantu orang tua demi keinginan masa depan yang baik. SD saya selesaikan 6 tahun, tahun 85 sampai tahun 91, SD 2 Thais, 91 sampai 94 saya di SMP Thais, dan alhamdulillah memang saya salah satu anak yang termotivasi dari kecil ingin sukses. Sekolah SD saya kelas 1 sampai kelas 6 itu ya ranking terus. Begitupun SMP saya ranking terus. Sampai kemudian dulu tahun 94 kalau orang mau sekolah ke kota Bengkulu itu anak-anak orang kaya biasanya. Dari dusun itu yang sekolah di kota biasanya itu anak-anak orang kaya, anak-anak pegawai. Nah, saya juga pengen sekolah di Bengkulu. Orang tua saya nggak ada tempat, nggak ada saudara. Saya numpang lah ke orang tua angkat saya. Kebetulan kakak saya yang pertama tuh namanya sama, jadi kami angkatan keluarga. Di Pagar Dewa saya sekolah 94 sampai 97. Alhamdulillah 3 tahun di Pagar Dewa saya sungguh-sungguh sekolah, ranking terus juga, beasiswa juga terus, sampai kemudian tamat di SMA 3 itu saya diterima di Universitas Bengkulu tuh lewat jalur PPA tanpa tes karena nilai akademik kita 3 besar terus. Dan sama selama masa sekolah saya habiskan saya di rumah, di kosan, tinggal di rumah orang. Kalau bapak saya lagi dapat nguli rumah orang di Bengkulu, itu kan kalau bangun rumah itu sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Nah, saya tinggalnya di rumah yang lagi dibangun itu. Pulang sekolah bantu bapak nguli, ngaduk, nyusun bata, ngangkut semen, begitu. Sampai saya tamat sekolah itu pun saya pindah-pindah gitu. Nah, cerita ini perlu saya bongkar sedikit karena sangat sedikit sekali sekarang masyarakat biasa, kalangan orang-orang yang punya ekonomi pas-pasan, punya keyakinan anaknya bisa sukses. Sangat sedikit sekarang orang tua yang meyakini bahwa masa depan yang baik bagi anak-anak yang biasa ini kayaknya susah. Yang jadi soal terkadang orang tuanya sudah tidak yakin, anaknya apalagi. Nah, saya alhamdulillah orang tua saya tidak pernah mengeluh. Selagi anaknya mau sekolah, bapak saya mau nguli, mau dorong jualan lontong, ibu saya di pasar jualan lontong, enggak apa-apa. Saya ingat ketika mau bayar SPP kadang sampai ngutang di warung. Saya mau ke kuliah itu dibawain beras sama minyak itu ngutang dulu di warung. Dapat uang seminggu sekali dari jualan di pasar karena 97 98 itu kan tahun krisis. Bayangkan seorang anak pedagang pempek gitu. Tapi saya belajar sungguh-sungguh. Dan doa saya itu memang saya sholat dari tidak putus SMP saya berdoa sama yang kuasa, ya Allah, saya yakin keadilan itu ada dan ada tempat untuk anak-anak yang bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah saya bisa kuliah di Universitas Bengkulu tahun 97.
sampai dengan tahun 2001 saya full dapat beasiswa di Universitas Bengkulu. Itu yang membantu biaya sekolah ya, karena IPK juga lumayan bagus. Tapi di semester 6, saya ingat itu di semester 4 aja, semester 4 saya sudah mulai melihat banyak alumni-alumni yang cum laude, tamat cepat kuliah, 3,8 tahun, 3,5 tahun, tapi 1 tahun, 2 tahun kemudian juga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak juga mendapatkan pekerjaan yang langsung sesuai dengan kemampuan prestasinya. Di situ saya melihat, dan saya mulai bergabung dengan teman-teman aktivis. Dulu saya bukan aktivis, saya kutu buku dulu, belajar, kuliah, nilai bagus, cari beasiswa gitu aja. Tapi saya senang lihat para aktivis, karena saat 97-98 itu pas reformasi itu zaman pergerakan lagi seru-serunya, dan saya selalu ikut. Waktu itu saya belum leader, tapi saya pengen, enak ya lihat orang bisa pidato, orasi dengan PD-nya seorang mahasiswa dan meneriakkan hidup rakyat. Saya bilang, saya melihat ini ada uji mentalnya di sini, dan saya latih, saya tertarik. Alhamdulillah tahun 99 saya dipercaya teman-teman, waktu itu kuliahnya di Fakultas Pertanian. Jadi SP itu sarjana pertanian, bukan sarjana politik ya. SP, kemudian di agronomi kuliah, dan 99 itu saya menjadi ketua pertama, saya jadi ketua organisasi Himpunan Mahasiswa Agronomi. Jadi ketua Himagron itu 99 sampai dengan tahun 2000. 99 2000. Kemudian saya lanjut ke OKP, saya aktif di GMNI, di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi yang didirikan Bung Karno tahun 53, sampai sekarang berpahamkan Pancasila dan azas Marxisme. Dan sejak saat itu saya punya banyak referensi dan saya belajar hari ke hari, saya baca buku-buku, saya baca bahwa semua pemimpin-pemimpin sukses di Republik ini, mulai pasca perang kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai dengan Orde hari ini, saya melihat tidak ada satu tokoh nasional, satu pemimpin politik yang sukses tanpa berorganisasi. Nah, itu kata kunci. Begitu. Orang jadi rektor, orang jadi dekan, walaupun dia dosen, belum tentu dia jadi dekan. Walaupun dia dosen, belum tentu jadi doktor. Dan yang bisa mengemban-emban itu pasti orang-orang akademisi yang berorganisasi. Orang pulang ke kampung bisa jadi kades, bisa jadi DPR, latar belakangnya pasti berorganisasi. Maka ini satu pesan saya kepada junior-junior kita di kampus, ada di mahasiswa yang sering demo, saya selalu tekankan, janganlah sampai tidak berorganisasi selama kuliah, rugi sekali. Jangan alergi dengan organisasi. Tidak ada, karena masa depan kita itu ditentukan dari seberapa mampu 4 tahun, 5 tahun atau 6-7 tahun selama kuliah itu. Kita kalau ibarat ini flash disk ataupun ibarat handphone, kita isi aplikasi handphone kita ini dengan menu-menu aplikasi yang bagus. Paham tentang kebangsaan, paham tentang ketatanegaraan, paham tentang kesejahteraan rakyat, paham tentang penderitaan rakyat, paham tentang persoalan-persoalan kemiskinan petani, paham tentang hak-hak buruh, paham tentang hak-hak nelayan, paham tentang hak-hak yang termarginalkan, paham tentang advokasi hukum, advokasi masalah. Karena apa? Setelah kita kuliah, kita tinggal bersama rakyat dengan segenap persoalannya. Persoalannya setelah kuliah itu kita mau bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, tergantung aplikasi yang kita isi selama 4 tahun kuliah itu isinya apa. Itu kata kunci yang sering saya sampaikan kepada adik mahasiswa. Ibaratnya kalian kuliah 4 tahun, handphone kalian itu mungkin kapasitasnya 16 giga, masing-masing orang kan beda kapasitas. Mungkin kapasitasnya ada yang 32 giga, mungkin ada yang sampai 256 giga. Seberapa mampu Anda mengisi aplikasi dan mengoperasikan aplikasi itu, insya Allah setelah tamat kuliah Anda akan jadi pemimpin bagi rakyatmu. Dan itu pengalaman langsung gitu. Sampai kemudian saya tamat kuliah itu lama. Saya kuliahnya 15 semester. Jadi saking asik berorganisasi, banyak orang bilang, dosen-dosen yang uji skripsi saya pikirnya saya udah kerja, udah tamat. Ternyata saya daftar ujian skripsi terakhir. Saya ingat pembimbing skripsi saya itu sampai ketawa. Sampai ada yang mau mengundurkan diri saking lamanya saya ngurus skripsi. Karena tadi asik berorganisasi. Terlalu asik berorganisasi. Dan bayangkan tahun 2001 saya sudah di Bengkulu Selatan. Itu masih kuliah loh. Saya bersama
Bung Agus Tom Rahman, Usin Abdisa, termasuk Bung Dedianto, Emek Berzoni, Holman, Halid, teman-teman aktivis yang hari ini lagi on fire semua. Kami satu gerakan itu. Saya di Bengkulu Selatan mendirikan Serikat Tani waktu itu. Dan itulah modal saya. Akhirnya bisa jadi wakil rakyat sampai dengan hari ini. Memutuskan untuk terjun di dunia politik tahun ya, 2004 saya tamat kuliah, kemudian saya menikah 2004. 2008 saya sudah mencalon di DPRD Kabupaten. Tapi tentang waktu 4 tahun itu ngapain? Jadi gini, 2008 saya calon di DPRD Kabupaten dan itu 2009 saya terpilih. Saya terpilih di DPRD Kabupaten sebagai calon termuda dengan kursi terakhir. Karena saya mencalon di tempat istri saya, bukan di tempat keluarga, tempat tinggal orang ibu saya. Ibu saya di Tais, ibu istri saya di Sukaraja. Tapi kan di Cengri. Itu saya bilang bahwa alhamdulillah 2009, 2014 saya ke provinsi ya. 2019 saya terpilih lagi. Kemarin 2024 masyarakat angkat lagi dengan perolehan suara individu tertinggi. Dan saya menganggap ini suatu kepercayaan masyarakat yang menurut saya sangat luar biasa kepada pemimpin-pemimpin muda. Nah, ini yang kita tunggu dari cerita singkat ini. Saya buka sedikit perjalanan riwayat karir organisasi saya. Teman-teman muda yang aktivis hari ini, yang suka demo hari ini, anak-anak muda yang suka berdiskusi tentang kebobrokan negara, kebobrokan para pemimpin, bercerita tentang perilaku koruptor, berbicara tentang kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi. Saya katakan, gantikan saya di sini. Gantikan senior-senior Anda yang di DPRD provinsi ini. Karena apa? Daerah ini butuh generasi muda yang jiwanya berapi-api. Kalau Bung Karno bilang beri saya 10 pemuda, saya berharap betul di tahun-tahun yang akan datang lahir kembali pemuda-pemuda untuk mengurusi pemerintahan ini. Tapi negara yang berbentuk republik ini mengurusi satu-satunya jalan hanya partai politik. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara yang berbentuk republik, pemerintahannya itu ditentukan oleh partai politik. Titik. Selama generasi muda, selama para calon pemimpin tidak suka politik, tidak suka berpolitik, saya katakan Anda tidak akan punya ruang untuk mengurus negara. Dan Anda membiarkan negara ini tergerus, hanyut, hancur seperti cerita-cerita Anda tanpa Anda berusaha memperbaikinya. Satu-satunya jalan memperbaikinya, masuk ke politik. Ikuti politik dan bertarung. Semua orang bilang politik sekarang parah, semua dikejam, semua ditentukan. Pemilu-pemilu sekarang diwarnai money politik segala macam. Itulah musuh terberat kita. Kita ditantang untuk menuntaskan itu. Kalau kita menyerah, maka negaranya akan semakin hancur. Jadi tidak ada pilihan, ya, tunduk, bangkit melawan atau tunduk kita tertindas. Karena diam itu bagian dari pengkhianatan kita. Kalau adik-adik aktivis mendiamkan daerah ini seperti ini, mendiamkan pemilu ini bobrok, mendiamkan partai politik ini diisi oleh orang-orang yang selama ini sering didiskusikan yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, sama aja Anda mengkhianati negara sendiri. Ini mungkin kalimat-kalimat pedas yang perlu saya sampaikan. Moga-moga ada generasi kita, aktivis kita ini terdorong jiwanya untuk mengurusi negara ini. Tapi saya katakan satu-satunya pintunya adalah melalui partai politik. Kalau jadi PNS ya tidak sebegitu merdeka lah. Tapi kalau sudah jadi DPRD, mungkin suatu saat jadi kepala daerah, jadi presiden, kita bisa merdeka ngurus negara. Kenapa? Rakyat, petani, nelayan perlu diurus oleh orang-orang yang jiwa dan mentalnya terlatih dengan baik. Dan itu ada sarangnya, sarang kaderisasi kita di organisasi-organisasi pergerakan. Jadi saya sarankan yang aktif di HMI, di GMNI, di kami, di PMI, dimanapun, GMKI, PMKRI, semua organisasi mahasiswa, mari ramai-ramai suka membincangkan politik dan ramai-ramai merancang sebuah gerakan politik. Karena negara ini harus diselamatkan, negara kita tidak akan bubar sampai dengan Anda tua, negara ini tetap ingin menanti bakti Anda. Oke, sip ya. Di sana dimanapun Anda berada, pintas biografi Bang JPDP yang saya pikir sangat inspiratif bagi anak-anak muda, generasi Gen Z saat ini, Gen Z istilah ini, bahwa memang
satu pesan beliau itu pertama atau aktif organisasi dan jangan alergi dengan politik, karena NKRI adalah negara republik yang tentunya berasaskan pada partai politik untuk bisa ikut dalam berkontribusi dalam membangun negara ini. Nah, itu sepintas dari cerita perkenalan Bang Joni DSP. Ternyata bukan sarjana politik, aku pikir sarjana politik, ternyata sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Jadi kalau saya selalu bilang sama petani-petani, kalau negara ekonomi, bidang ekonomi mau maju, dia pasti harus diurus oleh ahli ekonom. Iya. Untuk urusan di pemerintahan, mayoritas rakyat kita ini hidup di pertanian dan perkebunan. Maka ruang untuk teman-teman sarjana pertanian bisa diterima oleh rakyat itu besar. Iya. Sekali-kali nanti punya bupati, wakil bupati yang sarjana pertanian. Iya. Semua ya cocok ya. Lah, Sarjana pertanian. yang selama ini kan sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana sosial. Coba sekali-kali sarjana pertanian yang mimpin daerah. Moga-moga pertaniannya maju. Nah, Bang, ini kan kita bergeser Bang ke topik yang sebuah pilihan yang sudah Abang ambil ya. Dan itu bukan rapi seum lagi ya. Sebuah keberanian ya kan, sebuah keberanian yang Abang ambil. Tentunya ini tidak banyak calon atau orang politisi atau seorang politisi untuk berani ngambil risiko dengan ibarat bertarung itu, dia sudah bertarung, sudah berdarah, ikut tarung lagi ya. Mestinya kan harus ada jeda nih, setidaknya kan, karena untuk mereview, untuk mengembalikan setidaknya stamina, analoginya kan seperti itu. Nah, apa yang mendasari kuat Abang waktu akhirnya memilih sebelum dilantik ya kan sudah mengundurkan diri? Ini kan termasuk sebuah mungkin apa menurut Abang pilihan yang sulit atau tidak? Kemudian apa yang mendasari sehingga Abang itu akhirnya membulatkan tekad dari udah aku pengen maju? Apa karena dari alasan Pak Erwin atau ini dari masyarakat atau dari keluarga sendiri menjadi motivasi Abang? Oh begini, saya ikut pemilu di Seluma itu kan seperti sudah 4 kali pemilu tuh, 2009, 2014, 2019, 2024. Mayoritas masyarakat sudah mengatakan, Jun, masuk DPR terus, baliklah ke Seluma. Banyak sekali masyarakat yang sudah menyampaikan pesan itu. Turun, baliklah ke Seluma, bantulah kabupaten ini dengan mengabdi di pemerintahan kabupaten. Saya 2 periode mengabdi di pemerintah provinsi di DPRD. Kita sadar bahwa satu daerah kabupaten itu mayoritas hajat hidup rakyatnya 70% itu masih domain kewenangannya di kabupaten. SD, SMP, PAUD itu urusan kabupaten. SMA dan SMK-nya baru provinsi. Contoh ya. Setiap desa, antar kecamatan itu jalan yang dibangun di dalam desa, antar kecamatan di dalam lingkup kabupaten, semuanya tugas kabupaten. Jalan provinsi itu yang menghubungkan antar kabupaten. Begitu. Itu contoh. Dan kontribusi saya di pemerintah provinsi selama 2 periode menuntaskan pembangunan jalan-jalan provinsi, alhamdulillah sudah cukup maksimal. Dari tahun 2014 tidak ada titik aspal dari Simpang Sukaraja ke Padang Capo. Sekarang sudah lewat di Talang Tebat, sudah lewat batas hutan buru, dan tinggal beberapa kilo lagi sampai di Padang Capo. Itu jalan provinsi. Dan itu bisa dilanjutkan nanti di periode-periode yang akan oleh DPRD Seluma lainnya. Pajar Bulan, Sendawar sampai dengan Muaro Maras sudah selesai hotmiknya total jalan provinsi. Pasar Talo sampai dengan ujung Rawa Indah full, semua sudah hotmik. Tinggal kayak yang arah Pasar Seluma dan Pasar Ngalam. Durian Bubur juga sudah selesai sampai Talang Panjang. Saya melihat beban tugas yang dibebankan rakyat untuk saya di provinsi sudah cukup maksimal. Saya mengkhawatirkan kalau saya tidak ikut pilkada hari ini, nanti 2029 saya mau nyalon DPR lagi, rakyat nggak mau. Kenapa? Sudah menunjukkan DPR terus. Iya, bosan. Iya kan? DPR terus. Kecuali saya ke DPR RI. Misal gitu ya. Tapi situasi hari ini belum bisa ditebak karena 5 tahun itu masih lama. Yang ada yang sudah ada di depan mata hari ini. Nah, yang kedua, saya di Seluma mulai dari DPRD Kabupaten tahun 2009. Hari ini 2024. Artinya 15 tahun saya tidak pernah menyentuh anggaran pemerintahan kabupaten. Dan saya melihat Seluma perlu
perlu saya bantu dengan kinerja saya yang saya yakini insya Allah bisa membuat Seluma lebih baik. Pengalaman saya 3 periode di DPRD membuat Pak Erwin Octavian, salah satu calon bupati itu kemudian melamar saya. Ya, melamar saya, mengajak untuk saya pulang ke kabupaten. Termasuk Ibu Meriani juga 2 kali panggil saya. Dia sudah lihat kinerja, sudah lihat bidang kebudayaan, bidang pertanian, saya urus kelompok-kelompok tani, infrastruktur, dan kredibilitas saya di kekuatan politik juga terukur. Sehingga beliau, Ibu Meriani dan Pak Erwin meminta saya untuk temani Erwin di periode ini sebagai wakil bupati. Karena Erwin juga masih usia sangat muda. Beliau sebelum jadi bupati itu birokrasi. Artinya berpolitiknya baru sekarang. Dan dia dilantik itu tahun 2021, bulan Februari. Tahun 2021 itu Pak Erwin Octavian itu Tidak sampai 5 tahun dong. belum. Makanya kita tidak bisa menjudge kegagalan Pak Erwin karena Pak Erwin belum 5 tahun kerja. Tapi pemilu mengharuskan dia harus selesai di periodenya dengan umur 3,5 tahun ini. Dan sesungguhnya belum pula 3,5 tahun. Kenapa? Bulan Februari dilantik itu APBD-nya APBD Pak Bundrajaya bupati sebelumnya sudah diketok oleh DPRD-nya di Desember 2022. APBD dijalankan 2021. 2000 Februari Pak Erwin melanjutkan. Nah, APBD-nya Pak Erwin itu APBD 2022, APBD 2023, 2 tahun ya. 2024 ini baru setengah. Pak Erwin ini baru 2,5 periode. 2,5 periode. Saya lihat 2,5 periode perjalanannya. Saya katakan, saya salut satu-satunya bupati yang berani menjanjikan 1.000 jalan mulus. Memang bukan 1.000 lah, tapi namanya visi misi harus besar dong. Artinya dia punya kekuatan beribu-ribu, kekuatan power, ingin jalan di Seluma itu mulus. Dan ditunjukkan 2,5 tahun dia jalankan APBD-nya. Ini 2024 belum habis. November sudah mau pilkada. Kita sudah lihat 2,5 tahun. Bukan 5 tahun loh dia bangun jalan di Seluma, baru 2,5 tahun. Hampir semua titik desa sudah dia alokasikan, walaupun belum tuntas semua, belum total semua. Tapi saya anggap ini keberhasilan. Cek saja. Belum tentu kepala-kepala daerah lainnya berani nekat seperti dia. Dia berani mengambil resiko, dia akan digunjing orang karena tidak tuntas 1.000. Ya memang iya. 1 tahun 365 hari. 3 tahun itu kan 1.000. 1.095. Enggak mungkin setiap hari 1 jalan diselesaikan. Itu namanya visi misi. Ini kan bukan cerdas cermat 1 tambah 1 2, tapi itu visi misi, gitu. Artinya angka 1.000 itu adalah angka visi, ya kan? Angka keinginan. Betapa kuat saking inginnya membuat jalan-jalan di desa mulus. Dan yang terjadi apa? Dia melakukan rasionalisasi anggaran hebat. Saya katakan hebat. Saya anggota dewan, saya tahu. Dinas-dinas itu belanja rutinnya banyak. Jalan dinasnya, ya, makan minum, rapat, sosialisasi, apa macam-macam lah. Itu yang banyak dipangkas oleh Pak Erwin, dipindahkan uang itu untuk bangun jalan. Dia rela dibenci oleh orang-orang di birokrasi yang mungkin anggarannya dipangkas. Demi apa? Demi rakyatnya yang menginginkan, merindukan jalan yang mulus. Dan saya merasa satu-satunya polisi yang akan bela beliau kalau soal kemampuan menjalankan misinya. Saya bilang saya salut. Dulu Pak Ridwan Mukti sebenarnya bagus, tapi belum sempat menjalankan. Dia pres dinas-dinas, belanja rutin, pejalan dinas kurangin. Sewa-sewa gedung, hotel, tempat makan minum kurangin. Acara-acara sosialisasi yang kurang penting, anggarannya masukkan ke jalan. Harusnya memang kepala-kepala daerah seperti Pak Erwin. Dan karena Pak Erwin baru 2,5 tahun, sementara tekanan yang diinginkan masyarakat ini ingin sekali jalan itu mulus, mungkin sampai ribuan yang diasumsikan, saya akan bantu beliau. Saya akan dampingi beliau. Karena dari sisi birokrasi, beliau mantan orang eksekutif, saya orang legislatif. Nah, kami 2 kutub yang akan berkolaborasi. Pak Erwin bidang ekonomi, saya bidang pertanian. Mayoritas masyarakat Seluma hidup beraktivitas di bidang pertanian dan perkebunan. Maka saya pastikan di 5 tahun yang akan datang, infrastruktur termasuk pembangunan hajat hidup petani di Seluma, petani di semua sektor, insya Allah juga akan menjadi perhatian yang lebih besar
di kepemimpinan Pak Erwin dan Junaidi. Jadi kalau ditanya tadi kenapa Pak Junaidi kemudian harus meninggalkan DPR, itu aturan. Itu aturan. Dan saya katakan bahwa saya tidak gila jabatan. Kalau saya mau hidup normal, sekedar ingin jabatan, saya tinggal dilantik. Iya, cari aman aja. Ya, tapi secara politik, saya katakan Partai Gerindra dapat kursi di provinsi dan kursinya tidak hilang. Benar. Amanat masyarakat ke Partai Gerindra akan diurus oleh Pak Nur Ali. Juga anggota DPRD Kabupaten, 2 periode akan bertugas di provinsi. Saya yakin beliau akan bisa melanjutkan tugas-tugas saya. Semua aspirasi masyarakat tetap ada yang ngurus di sini. Ada kuota dapil Seluma dari Gerindra yang juga akan dituangkan ke masyarakat Seluma. Saya akan ambil lagi kuota wakil bupati yang akan saya perjuangkan juga untuk Seluma. Jadi kita ambil 2-3 segmen kekuatan politik untuk membangun rakyat. DPRD provinsinya sudah ada. Sekarang kita harus ada wakil bupati. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita ada rakornas di bulan Juli, semua kader Gerindra, ini saya perlu sampaikan ke masyarakat semua kader Gerindra dikumpulkan oleh Pak Prabowo Subianto di Hambalang, di Jakarta. Beliau sampaikan, insya Allah bulan Oktober tanggal 20 Pak Prabowo akan dilantik jadi presiden. Beliau akan menjabat sebagai kepala negara, presiden, pengambil kebijakan tertinggi untuk kesejahteraan rakyat dengan semua visi misinya. Kebijakannya bukan di pusat, sampai ke daerah. Justru ujung tombak kesejahteraan itu ada di setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Seluma. Makanya Pak Prabowo bilang, mumpung beliau jadi presiden, dia berharap ada kader-kader Gerindra yang harus jadi kepala dan wakil kepala daerah, supaya kebijakan Pak Prabowo yang di pusat bisa sampai ke daerah, khususnya ke Seluma. Kenapa? Di Seluma, Junaidi SP sebagai ketua DPC Gerindra, kader Gerindra. Kalau saya dia wakil bupati, kebijakan Pak Prabowo pasti akan sampai ke Seluma. Akses saya ke beliau sudah cukup lama karena saya udah Gerindra sudah 3 periode. Artinya ini juga sesuatu yang menurut saya posisi politik yang strategis yang bisa dibantu untuk memajukan Seluma. Karena saya katakan mungkin agak nggak enak dengarnya. Otonomi itu tinggal nama. Otonomi itu tinggal cerita. Tidak ada lagi otonomi daerah, tidak ada. Desentralisasi. Semua sudah sentralisasi lagi. Otonomi daerah itu hanya undang-undang tahun 99. Tahun 2004 undang-undang itu sudah dirubah, 2003, 2004 dirubah, 2014 termasuk terakhir undang-undang pemerintahan daerah berubah terus. Otonomi daerah sudah tidak ada. Maka daerah sekarang sangat tergantung dengan pusat. Maka kepala-kepala daerah ke depan harus punya akses kuat di pusat. Alhamdulillah Partai Gerindra menjadi pemenang presiden. Semoga nanti kehadiran saya dari partai Pak Prabowo ini bisa sampai ke desa-desa, dinikmati oleh rakyat, begitu. Karena kalau bukan kader Gerindra yang di kepala daerah, ya mungkin sampai kebijakannya, tapi akan lebih sensasional ketika memang kader Gerindra langsung. Dan ini perintah Pak Prabowo, kami dilokalisir, kami dicek mana kader-kader potensial se-Indonesia. Dan saya memang salah satu yang ditugaskan oleh Gerindra, kamu harus ke pilkada. Dukungan masyarakat sudah sangat kuat, mumpung Bapak jadi presiden. Masuk, enggak apa-apa wakil bupati dulu. Alhamdulillah kemarin rekomendasi dari Gerindra ditandatangan langsung Pak Prabowo Subianto, saya ditugaskan ikut pilkada di Kabupaten Seluma. Saya harap perintah dari Pak Prabowo ini bisa saya laksanakan dengan baik, dan semoga para pendukung Prabowo juga di Seluma khususnya bisa menerima kebijakan ini sebagai hal yang positif untuk membuat Seluma lebih maju. DPRD provinsi kursi kita Gerindra tidak hilang, tetap ada yang ngurus. Masyarakat Seluma tetap ada yang ngurus aspirasinya. Kita rebut lagi posisi di eksekutif, gitu. Tapi dari keluarga sendiri bagaimana tanggapannya? Keluarga Sikap dan keputusan apa? Keluarga dalam hal Keluarga besar ya? Ya, keluarga besar dalam hal cita-cita saya selama ini, ibu, bapak saya apalagi. Selagi memang niatnya baik, nak, ayah saya bilang, ibu saya bilang, ibu akan restu. Ibu pasti doakan. Saya sudah sungkem sama ayah, sudah sungkem sama ibu, berjuang. Karena satu-satunya yang ingin didengar orang tua saya itu ada cerita-cerita baik tentang anaknya. Betapa ya kamu bisa bayangkan, Mar. Dari kecil saya dorong gerobak pempek, saya cuci piring di pasar, saya pakai baskom keliling-keliling. Air mata beliau, keringat beliau itu yang menjadi saksi bahwa anaknya ini mungkin tidak, ya mungkin tidak pantas mungkin bisa cerita sampai hari ini. Tidak terbayang mungkin. Agak saya ingat betul nasihat orang tua.
Dan politik ini juga dipertaruhkan integritas kita. Banyak godaan, banyak sekali. Nah, moga-moga yang sudah saya lakukan selama ini bisa membanggakan orang tua saya juga, keluarga besar. Termasuk ini perjuangan, bukan cuma perjuangan keluarga saya, perjuangan anak-anak pedagang di Selubah, perjuangan anak-anak kuli di Selubah. Karena saya lahir sama dengan anak-anak orang biasa yang mayoritas masih banyak di daerah. Generasi-generasi kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan pemerintah ini lebih arif, lebih bijak mengurusi rakyatnya. Insya Allah saya hadir, saya akan berjuang menjadi bagian yang memperjuangkan itu. Ya, semoga Allah nanti meridhoi. Gitu, Mas. Sorry, ini agak kebawa perasaannya. Ya. Sosok orang tua di Bali, kesuksesan Bang Joni SPD meniti karir beliau sampai dengan saat ini, dan tentunya ini tidak mudah ya bagi yang ada di sana. Ini anak muda sekarang bahwa memang kita di tengah kesulitan, ya itu sebenarnya mengasah mental kita, karena kita jangan berkecil hati, karena kondisi ekonomi itu tergantung kitanya bagaimana kita mencikapinya, Bang. Ya kan? Kayak kemarin Bang Joni SPD meniti karir dari keluarga susah, ekonomi susah, berjualan, artinya meninggalkan masa kecil itu, Bang, ya. Masa kecil yang mestinya harus bermain, ya kan, banyak waktu dengan teman, justru apa? Ya berjibaku ya, bantu jualan, karena kondisi yang mengharuskan itu ya. Dan tidak mudah. Dan itu saya juga terinspirasi dari sosok dia. Nah, Bang, itu sepintas alasan yang kuat akhirnya Abang memutuskan dengan Bismillah, mantap mendampingi Bang Iwin. Kemudian tentunya kan bagaimana strategi-strategi yang ya Abang lakukan. Kemudian ini kan pertama kali juga Abang terjun ikut mendampingi di eksekutif. Sejauh mana bentuk komitmen masyarakat? Ya, pilkada ini kita maknai sebagai hal pemilu yang jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena yang dipertaruhkan ini adalah nasib rakyat. Rakyat yang mana? Saya mohon maaf ya. Saya sering kritik ke masyarakat. Saya berani. Jadi kadang kalau saya lagi reses, pertemuan kelompok tani di kampung-kampung, reses di desa-desa, saya bilang tuh sama orang-orang tua kita yang 50-60 tahun ke atas, saya bilang mohon kita tidak egois dengan pemilu. Karena sering sekali masyarakat berpikir pintas, mengenyampingkan orang yang berkualitas, mengenyampingkan orang yang punya visi, tapi lebih berbicara tentang isi tas. Saya katakan, Pak, Anda yang berumur 55 tahun hari ini, nanti 2029 umur Bapak 60. Bapak mungkin tidak akan merasakan dampak kuat akan keberhasilan sebuah kepemimpinan hasil pemilu. Kadang orang selalu bilang, itulah. Tapi yang akan menikmatinya itu anak-anak kita yang sekarang sedang sekolah di SMP. Anak-anak kita yang sekarang sedang sekolah di SMA. Dari sisi usia data pemilih kita 43% itu Gen Z. Generasi yang berumur dari 0 sampai 35 tahun. Ada sekitar 8% yang umur 43 tahun. Jadi mohon maaf, sekarang lebih banyak, artinya lebih banyak yang dipertaruhkan itu nasib anak muda lah. Nah begitu. Yang jadi soal di desa-desa, anak muda tidak mendapat pendidikan politik yang baik. Mereka cenderung alergi dengan cerita kampanye, cerita pemilu. Banyak yang asal-asalan gitu. Kemudian yang tuanya pun sudah antipati dengan pemilu. Akhirnya itu saya bilang, maka saya selalu menyampaikan pesan-pesan yang baik lah. Mari tetap, apapun kondisi pemilu, tetap pilih pemimpin yang baik, titik. Sekalipun soal kalah menang nanti. Nah, kita sudah berkontribusi ya, sebagai masyarakat. Seperti Pak Prabowo bilang, tunjukkan saja kita bisa berbuat baik. Tidak bisa untuk semua orang, kita untuk beberapa orang. Atau untuk diri kita setidaknya. Tidak bisa untuk beberapa orang, untuk satu orang. Jadi jangan pernah menyerah. Apapun kondisi masyarakat, karena ini memang tantangan bagi politisi. Banyak yang mengambil jalan pintas, harus beli suara. Saya katakan masyarakat hari ini sudah pinter. Mereka nggak mau suaranya dibeli-beli aja. Saya yakin sekali. Mereka pasti merindukan. Dan di situ saya punya keyakinan, saya menjadi satu orang yang akan dirindukan mereka nanti di
Seluma. Saya yakin aja. Karena pemilu kemarin alhamdulillah perolehan suara provinsi 17.000 ya. Di Seluma. Itu nggak bisa dibolak-balik lagi, itu fakta. Dan saya yakin karena pemilu Seluma mungkin tidak banyak calon, bisa saja itu akan berlipat lebih. Artinya saya akan tetap sampaikan energi positif saya nanti sebagai wakil kepala daerah yang akan bersama Pak Erwin memperbaiki Seluma. Dan kami janjikan kualitas kinerja. Saya sudah pengalaman di 4 kali pemilu. Pak Erwin sudah di birokrasi, dia tahu kondisi Seluma, dia jadi PNS di Seluma dan sekarang jadi bupati di Seluma. Dia sudah tahu nih masalah Seluma apa, dia tahu. Saya pun tahu. Mungkin kandidat-kandidat yang baru belum tentu tahu. Tinggal kesempatan yang nah, artinya sekarang masyarakat sudah bisa dengan jernih. Ya, kita yakin sekali, saya berprasangka positif sekali, masyarakat Seluma pasti tahu yang terbaik apa yang mereka inginkan. Gitu. Terakhir Bang, program 100 hari yang Abang tawarkan nanti kepada masyarakat Seluma dengan kolaborasi eksekutif legislatif ini yang duduk di satu posisi, gimana? Saya ambil beberapa saja, mungkin tidak semua. Yang pertama pasti melanjutkan visinya Pak Erwin. Yang kedua, yang belum maksimal beliau lakukan akan kita maksimalkan. Seluma dengan jalan mulusnya tetap, Seluma dengan isu alap yang berbudaya, berkepribadian dan beradat, beragama tetap, tapi implementasinya nanti mesti misal soal keagamaan. Kita tidak bisa pungkiri, saya juga aktif di Nahdlatul Ulama. Ketika saya bergabung dengan para kiai, orang politik ini kadang agak-agak alergi mereka. Tapi ketika saya bilang sama beberapa kiai guru saya di Seluma, ya saya tahu kalau para pemimpin kita, para umaroh itu tidak didekati oleh para ulama, daerah ini akan bablas. Maka ulama dan umaroh itu harus bersama. Ulama dan pemimpin harus satu, ngurusin rakyat. Begitu. Nggak mungkin seorang gubernur juga harus kiai. Maka saya katakan visi kita ke depan, organisasi keagamaan, fungsi tokoh-tokoh agama sebagai penetralisir adab, sebagai penetralisir kehidupan, penetralisir budaya berpikir, budaya hidup warga negara yang baik, yang ketimuran dan berkeagamaan. Itu pemerintah daerah wajib bersama tokoh-tokoh agama. Yang kedua, bersama tokoh-tokoh adat, bersama tokoh-tokoh budaya. Ada peran yang akan kita tingkatkan di situ. Bukan cuma soal pengadaan-pengadaan peralatannya, tapi soal program-program yang akan membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Itu Pancasila kedua yang harus kita tuntaskan. Kemudian satu hal saya katakan, mungkin kalau ini berhasil, Seluma satu-satunya rakyat akan punya pemimpin yang berpendidikan pertanian, yang sarjana pertanian. Sekali-kalilah petani hari ini kompak dulu, suruh sarjana pertanian yang mimpin Seluma nih. Saya akan buktikan Seluma nanti merdeka pangan, Seluma akan merdeka pakan, Seluma juga akan merdeka dari pupuk, dan mempunyai ekonomi yang berdikari. Ini konsep penting buat petani kita, yang menurut saya tugas pokok saya, misi besar saya di sini. Saya sudah 3 periode DPRD, saya turun ke sawah, sering lihat di YouTube, di berita saya bikin gerbek sawah. Saya kumpulkan para petani, kita perjuangkan alsintannya, kita bantu hand traktor selama ini, bibit, pupuk, semua ke petani-petani. Tapi kesejahteraan petani kita tetap saja belum maksimal. Saya sudah melihat masalah utama petani kita karena kemandirian ekonominya itu di tangan para kapital. Kekuatan ekonomi petani kita di tangan pemilik modal, di tangan pedagang pebisnis. Pupuk dikuasai pebisnis, yang menentukan harga pupuk, yang buat pupuk pebisnis. Bibit dikuasai pebisnis, yang menentukan harga bibit, yang buat bibit. Begitu. Anehnya petani yang punya beras, petani yang punya sawit, petani yang punya karet, dia yang punya lahan, dia yang punya komoditas itu, dia yang sebagai produsen menghasilkan barang, tetapi bukan dia yang menentukan harganya. Bukan ditindas, dia tidak menentukan harga yang punya dia sendiri. Orang yang jualan barang apapun, yang menentukan harga yang punya barang dong. Benar, idealnya. Yang punya padi harus punya beras, itu yang menentukan harga beras. Tapi hari ini kopi, sawit yang menentukan yang beli.
Selama paradigma ini tidak berubah, tidak akan ada kesejahteraan petani itu. Mau petani sawit, mau petani beras, mau petani kopi, selama harga ditentukan oleh para pengusaha, kesejahteraan itu, kekayaan itu pasti dimiliki pengusaha. Konsep yang Abang tahu seperti mana? Kemandirian terus benar. Satu-satunya jalan kita kembali kepada sokoguru ekonomi Indonesia. Ya, negara kita dulu kuat. Memang secara ekonomi tidak terlalu kuat. Bung Karno dengan orde lamanya, termasuk Soeharto. Apa yang dikuat? Pangan. Bukan, kemandirian ekonomi Indonesia. Sokoguru ekonomi Indonesia itu adalah koperasi. Ini yang sudah mati. Oh iya. Anda ingat nggak waktu kecil? Damar di mana tinggal? Di utara. Di kota Bengkulu. Kita lihat di kota Bengkulu aja. Jangan kali di desa. Dulu di kota-kota Bengkulu, hampir di setiap desa dulu ada bangunan gedung koperasi unit desa. Sekarang tinggal nama. Banyak aset-aset, apalagi desa-desa yang banyak persoalan. Pasti dulu ada gedung KUD. Itulah alat perjuangan petani yang hari ini tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Saya akan mulai dari Seluma. Dibangkitkan lagi. Harus, kalau tidak ada koperasi sebagai badan usaha milik petani, petani tidak ada alat untuk berjuang. Ya. Tapi koperasi ini jadi senjata juga ya? Jadi alat perjuangan petani. Kalau tidak punya warung petani, maka dia hanya menjadi penghasil bahan baku. Coba nanti Damar datang ke kelompok-kelompok tani dimanapun. Saya kumpul di beberapa kelompok tani. Pak, panen berasnya, panen padinya, menghasilkan gabah. Sudah gabah, saya tanya, Pak, Bapak makan di rumah, beras yang Bapak makan hari ini beras dari sawah Bapak bukan? Banyak petani yang jawab bahwa beras yang mereka makan di rumahnya yang punya sawah itu bukan beras yang mereka tanam. Kan lucu. Beras yang mereka tanam ini bibit-bibit unggul yang dikasih pemerintah. Produksi dengan baik diambil langsung oleh pasar sampai diekspor. Yang dinikmati oleh petani kita beras apa? Beras raskin, beras dolok. Daerah penghasil persawahan padi, rakyatnya tidak menikmati beras berkualitas tadi. Ini yang tidak pernah kita baca, tidak pernah kita bahas. Dan ini jadi program besar saya. Saya sudah bilang sama Bupati, perlu keberanian. Makanya saya bilang perlu sarjana pertanian kayaknya. Satu lagi loh. Ya. Kan ada yang beranggapan Bupati ini ban serap. Ya kan mungkin masyarakat juga sudah banyak mungkin merasakan atau mungkin sudah paradigma ini kan mungkin statement ini sering menghantui. Wakil Bupati ini ban serap. Nah, bagaimana nanti ke depannya dia? Jika Lon Amanah itu terpilih, bagaimana yang untuk menepis hal yang stigma miring? Itu salah. Ban serap apa dulu? Kalau ban serap mobil, ban mobil itu 5. Yang di mana bupatinya? Yang mana wakilnya? Kalau ada bupati dan wakil bupati, itu berarti itu hanya ada 2. Maka dia seperti sepeda. Bupati roda depan, wakil bupati roda belakang. Terserah mau bupati jadi roda belakang, wakil bupati roda depan. Memaknainya harus begitu. Nggak ada ban serap. Coba kalau sepeda pakai ban sendiri, ban satu. Di mana-mana kepala daerah yang tidak akur dengan wakil kepala daerahnya pasti tidak maksimal menjalankan tugas. Jadi sepedanya nyampe. Tapi dayung dengan ban satu. Apa salahnya dengan ban 2? Persoalan mau ban belakang, ban depan sama, tujuannya sama kok. Begitu. Jadi yang kedua, pemimpin itu harus punya diplomasi, komunikasi yang baik. Apa yang tidak bisa diselesaikan, janganlah antar kepala daerah, ya, antar pedagang pasar punya lapak sebelahan aja, kadang bisa ribut tiap hari. Tapi mereka bisa jadi seperti saudara sehidup semati ketika diplomasi dan komunikasinya baik. Dan tidak semua kepala daerah kok jadi ban serap. Cek Jawa Timur sekarang Bu Hopipa sama Emir Dardak akur, nggak ada persoalan sampai hari ini. Itu kepala-kepala daerah yang komunikasi politiknya baik. Maka saya katakan kemampuan kepemimpinan bupati dan wakil bupati itu sangat menentukan. Karena kalau tidak akur, bukan bupati wakil bupatinya yang korban, rakyatnya yang korban. Itu yang dikhawatirkan banyak masyarakat. Nah, saya katakan kita tidak mengkhawatirkan itu.
saya paham fungsi, saya paham posisi, saya paham diplomasi politik. Insya Allah tidak ada jalan buntu dalam politik, tidak ada. Ya, intinya tidak ada jalan buntu dalam politik, tidak ada komunikasi yang tertutup dalam politik, tidak ada, tidak ada. Dan itu keyakinan saya. Sikap kita itu akan membuat orang bereaksi. Sikap orang akan membuat kita bereaksi. Manusia punya perasaan sama, punya tujuan yang sama, punya keinginan sama. Nah, kalau komunikasinya baik, di pembicaraan baik, tidak ada istilah ban serap, tidak ada. Emangnya bupati bisa melakukan semua hal? Banyak yang tidak bisa dilakukan bupati. Emangnya wakil bupati pintar sendiri? Enggak juga. Kan gitu. Jadi tidak boleh ada ketimpangan. Dan itu yakin aja, insya Allah saya bisa menempatkan posisi itu nanti. Nah itu teman-teman ada saat dimanapun Anda berada, kebijakan sangat panjang, cukup kolot dan sangat menarik tentunya. Mungkin nanti bisa dipetik hikmah dari pembicaraan ini dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian di mana-mana. Itu tadi kamu bilang secara jelas Bang DSP kenapa Dewa akhirnya sampai dengan detik ini ada yang memantapkan diri untuk maju sebagai wakil bupati mendampingi Pak Erwin Oktavian untuk maju di Seluma. Dan tentunya ini menjadi semacam perhatian kita bersama, khususnya di masyarakat Seluma. Tentunya jikalau menganggap Bang pasangan ini ideal dan dukung, kan? Dan jika tidak, silakan menentukan pilihan. Dan ingat, jangan lagi berarti kan, tentukan sikap dan ikutlah berkontribusi dalam pemilu itu yang santun, yang sehat. Terakhir pesan-pesan Bang, ini masyarakat Seluma. Khusus masyarakat Seluma, intanya insya Allah ini pemilu sudah dekat. 10 hari lagi kalau calon kepala daerah akan mendaftarkan diri ke KPU, dan di 3 bulan kemudian 90 hari kemudian akan ada pemilu. Pemilu ini singkat, waktunya tinggal 90 hari. Saya berharap masyarakat berpikir cerdas untuk mempelajari selama 90 hari, karena 90 hari ini akan menentukan 5 tahun yang akan datang. Saya katakan, yakinlah dengan apa yang ada di hati kita. Tidak ada juga gading yang tak retak, tidak ada juga pemimpin yang tidak salah, tapi tidak ada juga pemimpin yang semuanya benar. Semua tergantung dari bekerja. Insya Allah kami sudah tunjukkan kerja kami, Pak Erwin juga sudah tunjukkan kerjanya. Kami akan bersama-sama meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Kita tidak perlu mengulang dari awal, karena Seluma ini bukan untuk coba-coba. Seluma bukan untuk laboratorium coba-coba. Seluma sudah berumur 21 tahun, ini sudah umur dewasa. Sebentar lagi akan punya generasi-generasi hebat di daerah ini. Artinya kebijakan pembangunan sudah beranak pinak, melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hari ini Seluma butuh pemimpin yang berani, punya visi dan punya keyakinan untuk rakyatnya. Seperti Pak Prabowo bilang, jangan takut soal kalah, menang bagi saya itu biasa. Mati pun kita sudah pasti mati. Susah pun dari kecil saya sudah biasa susah. Tapi ingin berbuat untuk rakyat, berjuang untuk apapun, insya Allah saya akan maksimalkan. Oke, makasih. Oke, Bang, itu tadi kita tutup dengan tagline kita. Saya bilang Realitas TV channel berdebis. Kita tutup dengan channel tagline kita, yaitu Realitas TV channel berdebis. Ulangi lagi. Oke, siap. Oke, Realitas TV channel berdebis. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.